Mungkin saya akan lebih sifatnya teoritis aja ya. Jadi tidak begitu banyak mengomentari kondisi isu terkini karena akademisi itu orangnya teoritis dan konseptual. Pertama yang saya ingin sampaikan adalah ketika teman-teman mendengar istilah pemuda, itu apa sih yang dibayangkan oleh teman-teman? Nah, dalam konteks akademik ya, pemuda itu bisa diartikan dua aspek ya. Pertama secara usia. Secara usia yang disebut anak muda itu umur 16 sampai 30. Presabu umur berapa? 32. Udah nggak muda. Nah, dari 16 sampai 30 secara usia, dan kebetulan saya masih 29 jadi masih muda. Jadi walaupun anaknya 3 udah punya cucu, tapi kalau umur 29 secara definisi itu masih muda. Tapi ini secara teoritis ya. Secara usia kronologis. Tetapi yang paling terpenting adalah bagi saya bukan pemuda secara usia kronologis, tetapi usia secara mentalitas, secara psikologis. Ada umur 21 tahun misalnya, di sini ada mahasiswi saya tuh Bunga misalnya umur 21 tahun, tapi udah mikirin pengen punya anak, pengen punya suami, itu bukan anak muda lagi. Tapi ibu-ibu umur 40 tahun gitu. Nah, iya, kalau pikiran perempuan baru umur 21 mikirin kapan saya dilamar, kapan punya anak, itu umur-umur 40 tahun lah ya kan. Kalau baru 21 jangan mikirin itu dulu. Nah, mahasiswi sekarang kan fenomenanya baru semester 3 udah pengen dilamar ya kan. Udah ngode-ngode ya kan. Nah, kan bukan muda lagi kalau begitu. Itu orang-orang perempuannya udah expired gitu kan, nggak laku-laku, baru boleh mikir kayak gitu. Ya, Bang Supardi, mohon maaf ya agak keras. Memang karakternya begini. Kalau teman-teman mahasiswa udah tahu lah. Jadi bagi saya yang penting adalah membangun mentalitas Anda sendiri sebagai pemuda dalam konteks psikologis, bukan dalam konteks kronologis. Anda akan menjadi umur 17 tahun, itu sudah pasti secara alamiah. Anda tidak perlu memperjuangkan diri menjadi umur 17 tahun karena akan terjadi sendirinya. Misalnya di situ di pojok tuh ada Budi. Budi sekarang umur berapa? Misalnya 22. Nggak perlu berjuang untuk menjadi umur 25, tunggu aja 3 tahun sudah otomatis 25 kan. Tetapi untuk membangun mentalitas sebagai pemuda dalam konteks psikologis ini yang perlu perjuangan. Karena tidak semua pemuda dalam konteks usia itu pemuda dalam konteks mentalitas. Bisa saja ada umur 50 tahun. Saya punya teman itu Bang Soherman, umurnya itu 70 tahun, kuliah S3, menyelesaikan S3 itu 2 tahun loh. Saya sendiri yang masih muda kalah sama Bang Soherman, belum kelar-kelar S3 saya. Jadi secara mental Bang Soherman walaupun 70 tahun itu lebih muda dari saya yang usianya 29 tahun. Nah, yang sulit menjadi pemuda itu bukan dalam pengertian usia, tetapi dalam pengertian mentalitas sebagai pemuda yang seharusnya. Yang bagaimana mentalitas pemuda yang seharusnya? Yang pertama adalah membangun inovasi. Selalu ingin ada perubahan, ingin ada inovasi. Memikirkan masa depan itu pemuda. Kalau memikirkan masa lalu mulu, nggak move on sama mantan, anak tua ya kan? Pikirannya mantan mulu, mantan lagi, galau lagi. Anak muda nongkrong, galauin mantan ya kan? Harusnya anak muda galauin bangsa lah masa depan ya kan? Ya kalau Anda galau tapi mikirin mantan, Anda sekelasnya sama bonge, ya kan? Anda nongkrongnya di SCBD, jangan di kampus, ya kan? Benar nggak? Panjangin tuh rambut kayak bonge, ya kan? Biar nggak bisa melihat masa depan, ya, karena ketutup sama rambut matanya gitu maksudnya. Nah jadi yang penting itu ini loh. Anda pemuda boleh secara usia, tapi secara mental Anda belum tentu pemuda. Bisa saja Anda sekelas siapa lah gitu kan, sekelas Bu Mega. Bu Meganya masih muda karena masih mikirin negara. Nah jadi ini ya yang penting, saya pikir Anda sebagai pemuda harus sadar bahwa Anda secara usia muda tapi mentalitas. Yang kedua, mahasiswa ini ya, definisi mahasiswa juga saya perlu dekonstruksi juga. Apakah ketika seseorang lulus SMA lalu masuk ke perguruan tinggi itu otomatis mahasiswa? Mungkin secara definisi administrasi iya mahasiswa. Pres Abu dari lulus SMA alia pesantren masuk ke PTIQ, otomatis mahasiswa secara administrasi. Tetapi secara mentalitas kembali lagi belum tentu. Ya kalau Anda mahasiswa tapi masih mikirin gimana yang ngerjain PR besok, ya itu kembali lagi ke pondok. Kalau anak PTIQ saya lihat misalnya mahasiswa tapi kok masih mikirin hafalan, bingung hafalan, ya itu balik lagi ke pesantren ngaji lagi.
Mahasiswa bukan levelnya mikirin PR besok, gimana setoran besok, itu santai. Tapi mahasiswa secara intelektual ini yang perlu dibangun. Saya sering bilang bahwa Anda boleh semester akhir, tapi secara pengetahuan, secara intelektual bisa jadi Anda mahasiswa saja belum. Jadi ketika saya memandang mahasiswa, saya tidak akan bertanya semester berapa Anda. Tetapi sejauh mana ada perubahan di dalam cara berpikir Anda dari tadinya siswa kepada mahasiswa. Nah, kenapa? Karena tingkat semester itu juga alami. Sama seperti usia. Anda kan tidak perlu berusaha untuk semester 7, semester 8, tidak perlu. Karena waktu akan terus menjawabnya dan membuat Anda berubah semester. Tapi untuk berubah pikiran atau intelektual itu perlu perjuangan. Bunga, saya ingat sekali dulu Bunga masih semester 1, sekarang udah semester 8 ya kan. Udah siap dinikahin tuh kan. Bunga nggak berusaha kan, dari semester 1 ke semester 8 nggak berusaha, ya jalan aja ngalir secara natural. Tetapi untuk mengubah cara berpikir Bunga yang tadinya sebagai seorang siswa menjadi mahasiswa itu yang butuh perjuangan. Makanya yang tepat itu adalah bukan berapa semester Anda sekarang, tapi berapa buku yang sudah Anda baca. Berapa cara berpikir Anda yang berubah dari siswa ke mahasiswa. Ini dulu saya kira ini perlu didekonstruksi sebagai identitas. Identitas Anda sebagai pemuda dan mahasiswa itu sendiri perlu Anda evaluasi. Ya. Nah yang kedua adalah bagaimana sih seharusnya kita memandang sosok pemimpin. Kalau tadi Bang Latupono ya mengatakan pemimpin itu adalah orang yang tidur terakhir sebelum orang lain tidur ya. Jadi orang lain tidur dulu baru kita tidur ya. Mahasiswa udah begitu karena begadang mulu kan. Benar nggak? Tapi yang sulit itu akhirnya bangun sebelum orang lain bangun. Ucuk PLTB bangunnya jam 2 siang tuh. Subuh sama duhur digabung di 6 rakaat. Yang sulit itu ya kan, kalau persyaratan pemimpin ya, secara habit, secara kebiasaan itu adalah tidur terakhir, bangun tidur terakhir, ucuk udah terakhir. Sholat subuh, adzan subuh, ya kan. Bukan sholat dulu, tapi ini alarm tidur kalau mahasiswa kan. Ya kan. Masalah yang sulit itu adalah bangun sebelum orang lain bangun. Ini artinya kan perlu ada ketangkasan aktivitas ya. Tetapi karena ini PTIG dan saya juga di sini diminta untuk berbicara sebagai akademisi PTIG, saya akan mengutip ya bagaimana sih para pemikir-pemikir dari intelektual Muslim itu memandang sosok pemimpin. Yang pertama, saya sangat suka sekali dengan kutipannya Imam Al-Ghazali ya, bahwa kata Imam Ghazali dan juga Ibnu Rushdi, pemimpin yang baik adalah ya pemimpin yang alladzi la yaqumu bil hukmi nafsihi. Dia tidak menghakimi, tidak membuat satu kebijakan atas dasar kemauannya sendiri, tetapi bihukmi ummatihi, tetapi untuk umatnya. Nah, bagaimana agar kita bisa melihat atau memandang sosok pemimpin yang tidak mengambil kebijakan untuk kepentingan pribadi, mengambil kebijakan untuk kepentingan kelompok ya. Setidak-tidaknya kata Imam Ghazali, kita harus melihat 3 aspek daripada pemimpin ini. Nanti 3 aspek ini bisa teman-teman tafsirkan siapa kira-kira. Jadi yang penting itu perdebatannya bukan sosok, tapi bukan subjek, tapi objek yang ada di dalam subjek itu. Kadang-kadang kan perdebatan atau diskusi terkait pemimpin atau presiden itu seringkali perdebatan yang bersifat personal ya kan. Misalnya siapa sih yang cocok jadi presiden, menyebutkan nama lah, Ganjar lah, Ridwan Kamil, Anies lah dan sebagainya. Itu saya kira adalah perdebatan-perdebatan yang tidak produktif karena langsung menembak kepada subjek, kepada personal. Yang lebih penting itu tadi seperti Bang Latupono, kita harus tahu dulu kriterianya yang bagaimana, baru kita cari subjek yang sesuai dengan kriteria tersebut. Nah, yang pertama kata Imam Ghazali, seorang pemimpin sudah pasti harus bagus kapasitas intelektualnya. Jadi ini penting ya, melihat sosok itu kapasitas intelektualnya sejauh mana, seperti apa. Kalau saya renungi misalnya Indonesia ini sudah berganti-ganti presiden, tetapi yang paling berkesan di hati masyarakat itu setidak-tidaknya pengaruhnya ya ada 2, yaitu Bung Karno dan Gus Dur. Bung Karno dan Gus Dur sama-sama memiliki fanatik lah. Orang-orang yang fanatik tentang kepemimpinan Bung Karno dan Gus Dur. Ketika orang berbicara kepemimpinan pasti banyak yang mengutip Gus Dur.
Jarang kan orang Gus Dur ataupun Bung Karno. Soeharto jarang dikutip cara berpikirnya, cara memimpinnya. Kenapa? Setidak-tidaknya karena Soekarno memiliki kapasitas intelektual yang lebih baik daripada Soeharto. Soekarno itu pembaca yang sangat luar biasa. Bukan hanya membaca pemikiran-pemikiran intelektual barat, pemikiran intelektual Muslim, tapi dia baca. Bahkan di waktu-waktu santainya aja baca. Ini Soekarno jadi presiden Indonesia masih ada waktu untuk membaca. Nah, pertanyaannya Abu Farhan sebagai presiden PT KIP ada waktu membaca, ya kan? Kita ini jadi presiden mahasiswa aja udah sulit membaca ya presiden. Apalagi jadi presiden Indonesia. Maka ketika Soekarno masih memiliki waktu ya, untuk membaca padahal dia sebagai seorang presiden, itu artinya Soekarno memiliki kapasitas intelektual yang luar biasa. Termasuk juga Gus Dur. Banyak orang memandang Gus Dur ini ya adalah orang yang intelektual. Kita melihat Gus Dur ini kalau dilihat dari track recordnya, dia adalah seorang pembaca yang kuat. Bahkan ketika saya pesantren di Tubuh Ireng, itu informasinya, perpustakaan di Tubuh Ireng itu, Gus Dur semua tahu letak-letak buku yang ada di perpustakaan Tubuh Ireng sampai matanya itu begitu. Jadi matanya Gus Dur itu bukan karena penyakit sebetulnya, bukan karena tiba-tiba begitu, tapi karena efek membaca yang sangat kuat. Nah ini bagi saya kutipan dari pandangan Al-Ghazali yang menyatakan bahwa seorang pemimpin mutlak hukumnya harus memiliki kapasitas intelektual itu di situ. Karena ketika pemimpin memiliki kapasitas intelektual, dia memiliki wawasan yang cukup untuk menyelesaikan problem-problem kebangsaan. Tanpa kapasitas intelektual yang mumpuni, seorang pemimpin tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial, masalah-masalah kebangsaan dan sebagainya. Nah ini penting. Bahkan kalau kita membaca dalam konteks Al-Quran, ya Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi pemimpin, syarat pertama kan disuruhnya membaca dulu. Nah kita lihat dari sosok-sosok yang muncul ya sebagai calon presiden di 2024, kira-kira mana yang lebih baik kapasitas intelektualnya, itulah yang dipilih. Tetapi kapasitas intelektual saja tidak cukup, kata Al-Imam Al-Ghazali. Perlu apa kapasitas spiritual untuk menjadi pemimpin? Kata ketika saya pesantren dulu, kata kiai saya, Indonesia tidak butuh orang pinter. Yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah orang jujur. Jujur ini kan aspek spiritual. Karena orang yang tidak memiliki spiritualitas yang baik tidak mungkin dia berlaku jujur. Nah, kenapa intelektualitas saja tidak cukup? Karena intelektualitas yang tidak dibarengi dengan spiritualitas bisa jadi kepintarannya untuk menipu orang lain dan sebagainya. Kita lihat koruptor-koruptor, misalnya pemimpin-pemimpin yang terjebak di dalam kasus korupsi itu mereka bukan orang bodoh kan? Mereka adalah orang-orang yang mumpuni secara intelektual, tetapi mereka kok terjebak di dalam kasus-kasus korupsi dan sebagainya karena dia tidak memiliki kapasitas spiritual. Makanya kalau kita membaca Iqra, kita harus lanjutkan juga Bismi Rabbika itu. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan kapasitas intelektual dengan spiritual sebagai seorang pemimpin. Nah ini yang sulit. Misalnya Pres Abu ketika sebelum menjadi Presma dengan setelah menjadi Presma, kira-kira sholat lebih khusyuk mana nih? Kalau ternyata setelah jadi Presma sholat jadi tidak khusyuk karena mikirin umat bahkan ninggalin sholat, ini kan berarti kan ada problem dari konteks kepemimpinan kita. Nah ini spiritualitas itu tidak boleh dihilangkan kalau kata Imam Ghazali dalam konteks pemimpin. Ya kan? Ada organisasi daerah di PTK pengukop mahasiswa, penghafal, pengkaji Al-Quran itu sangat spiritual namanya kan. Tetapi sejauh mana spiritualitas itu diaplikasikan ke dalam konteks kepemimpinannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Gus Dur dan Soekarno yang saya jadikan kasus ya, contoh ya, adalah orang-orang yang juga spiritualitasnya bagus, bukan hanya kapasitas intelektualnya bagus. Kita tahu bahwa Gus Dur adalah orang yang memiliki pengetahuan agama yang baik, sekaligus juga mengamalkan itu. Soekarno juga adalah orang yang sangat dekat dengan ulama-ulama, itu artinya membangun spiritualitas sebagai seorang pemimpin. Jadi pemimpin dengan orang-orang yang memiliki kapasitas spiritual seperti para ulama itu tidak boleh dipisahkan karena ulama ini yang membimbingnya gitu. Nah, jadi saya sendiri mengutip atau berkiblat kepada cara pandang Al-Ghazali bahwa pemimpin yang baik itu harus memiliki keseimbangan itu intelektualitas dan spiritualitas. Tapi terakhir kata Imam Ghazali,
Selain intelektual dan spiritualitas, yang paling penting juga adalah memiliki kapasitas sosial. Orang pinter ya kan, rajin ibadah, tapi kalau nggak peduli, ya nggak bisa dia jadi pemimpin yang ideal. Misalnya Yusuf ya kan, dia pinter ke perpustakaan, baca buku mulu, ke masjid, murojaah ya kan. Tapi ada masalah-masalah sosial dia nggak peduli, ya tidak bisa juga jadi pemimpin. Jadi harus ada 3 komponen ini. Bagaimana dia membangun kapasitas intelektual, yang mana kapasitas intelektual itu berfungsi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan. Yang kedua adalah membangun kapasitas spiritual. Dengan kapasitas spiritualnya itu dia bisa membangun kejujuran dan keharmonisan. Yang ketiga adalah kapasitas sosial. Dengan kapasitas sosial itu dia bisa mengaplikasikan fungsi intelektual dan spiritualitasnya itu di tengah-tengah masyarakat. Nah, ketika pemimpin ini memiliki 3 komponen inilah, nanti kata Al-Kindi akan lahir satu Al-Madinah Al-Fadilah. Al-Madinah Al-Fadilah itu apa? Adalah negara yang bahagia pemimpinnya, rakyatnya juga bahagia. Bahagianya di sini tentu dengan konteks yang tepat, karena kata Al-Kindi, negara juga bisa makmur rakyatnya, walaupun dipimpin oleh orang-orang yang bodoh. Itu yang disebut dengan Al-Madinah Al-Jahilah. Tetapi permasalahannya adalah kebahagiaannya itu yang bagaimana. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim ya, tentu saja yang kita inginkan itu bukan bahagia dalam pengertian kita senang-senang, have fun. Misalnya nih, pemimpin melegalkan LGBT di Indonesia. Itu kan bisa saja membuat warganya bahagia yang LGBT. Tapi permasalahannya adalah kebahagiaan LGBT ini sesuai nggak dengan kebahagiaan sebagai kita sebagai kaum beragama. Nah, yang terpenting itu adalah kata Al-Kindi adalah membangun satu negara yang bukan hanya bahagia warganya, bahagia kotanya, tapi juga kebahagiaan itu sesuai dengan norma-norma agama, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sesuai dengan prinsip-prinsip moral, bukan kebahagiaan yang tidak jelas lingkungannya. Saya kira itu ya secara teoritis ya, bagaimana sosok pemimpin yang ideal, ya, bagaimana mendekonstruksi makna pemuda dan mahasiswa, dan terakhir aksiologisnya, aplikasinya adalah apa yang bisa kita lakukan. Ya, sebetulnya kalau kita berbicara menyongsong atau mempersiapkan presiden 2024 itu perlu apa ya? Perlu proses perubahan peradaban yang panjang, bukan hanya dengan 1 kali seminar ya, Pres Ozi, bukan hanya dengan 1-2 kali diskusi, tetapi perlu ada kontinuitas, keistiqomahan konsisten daripada membangun atau mengubah karakter masyarakat, mengubah karakter pemuda dan mahasiswa.